FYI, tidak aku sangka. Kayak I didn't expect. Kayak ternyata first hal centernya di Cula. Aku kira kayak di negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, etc. Tapi ternyata Cula. Thank you, insight-nya Jaki. Super mind blowing. Nah, terus eh perbedaan dari pembelajaran atau perkuliahan di Cula dengan IPB kayak gimana nih, Jak? Kan kebetulan di IPB Jaki juga K3 kan menggunakan bahasa Inggris. Nah, mungkin terus PPT-nya berbahasa Inggris. Terus kalau misalnya dari klaim IPB sudah terakreditasi internasional oleh IUFOST. Iya, iya. Alhamdulillah. Terus dengan kemarin asin juga. Nah, kira-kira apa sih yang ngebedain antara pembelajaran di IPB dan Cula gitu? Jadi aku kalau di Cula itu masuknya di Chulalongkorn School of Integrated Innovation. Jadi itu program barunya Cula sebenarnya. Kayaknya baru 5 tahun deh, baru ada 5 angkatan ya. Dan mereka itu fokus di inovasi yang as the name saja terintegrasi gitu ya. Jadi inovasi dalam hal pangan dan kesehatan, inovasi dalam hal digital, terus dalam hal social innovation dan sebagainya, itu kayak mereka berusaha mengintegrate semua itu gitu di satu jurusan. Jadi untuk pembelajarannya sendiri itu, menurut aku di sini Englishnya lebih banyak dipakai sih. Kalau di Indo, aku rasa kadang masih code switching ya antara English and Indonesian gitu. Kalau dulu aku ngerasain di IPB, apalagi mahasiswanya kan semuanya mahasiswa Indonesia gitu ya, jadi code switching itu masih hal lumrah gitu. Kalau di program aku sekarang di School of Integrated Innovation ini, pembelajarnya itu bener-bener full English. Ya kadang dosennya pakai bahasa Thailand, tapi bukan kayak yang ketika ngajar di kelas gitu loh. Paling ketika komunikasi dengan mahasiswa Thai yang lainnya itu mereka kadang pakai bahasa Thailand. Tapi itu di luar kelas gitu loh. Kalau dalam kelas mereka bener-bener use English as a medium of instruction in class gitu. PPT juga sama sih kayak di Indo, bahasa Inggris ya di IPB kayak di ITP. Kalau model pembelajarannya, karena semua mata kuliah yang aku ambil semester ini sebenarnya lecture based, jadi semua kuliah itu lecture ya, jadi kayak mendengarkan dosen ceramah, biasanya 3 jam, tapi di sini itu enaknya misalnya 3 jam nih sama dia biasanya dipecah jadi tiga gitu, 50 menit kuliah, 10 menit istirahat, 50 menit kuliah, 10 menit istirahat, terus nanti sisanya lanjutin sampai selesai gitu. Pokoknya dalam waktu 3 jam itu ada istirahat agak 1 sampai 2 kali gitu. Um, iya sih kalau untuk kuliah kayak gitu. Sama sebenarnya ada satu hal sih yang paling aku bikin kaget di Thailand ini. Jadi kalau di IPB kan disiplin waktunya sangat ketat ya, iya nggak sih? Kayak 15 menit nggak boleh masuk Ya, kelas ya, gitu ya. betul. Kalau di Thailand, dan ini juga verified by other international students ya, karena sempat ngobrol juga sama teman-teman international students lain di Cula. Mereka itu agree kalau cukup kaget dengan time disiplinnya di sini. Sebenarnya ini aku nggak ngejelekin time disiplinnya ya, tapi kalau di Cula itu apa ya? Kalau misalnya telat 1 jam itu masih boleh masuk kelas dan bahkan masih bisa di absen. Tapi sih aku ngelihatnya kayak dosen itu tuh kayak apa ya namanya ya, sudah mempercayai semua mahasiswa itu bisa mengambil keputusannya dengan baik gitu. Jadi kayak pasti mereka sudah bisa menimbangkan yang baik dan benar apa sih implikasi kalau misalnya kita nggak ikut kuliah tepat waktu gitu. Pasti kan ketinggalan materi atau apa gitu. Dan yang rugi mahasiswanya juga gitu kan. Jadi dosennya tuh nggak pernah bragging about that gitu. Jadi uh, ya di satu sisi memang kayak agak kaget sih buat mahasiswa internasional yang mungkin terbiasa dengan kultur yang di kelas itu tepat waktu dan sebagainya, tapi di sisi lain juga karena dosennya itu jadi lebih kelihatan friendly gitu ya, kelasnya tuh suasananya jadi enak gitu, untuk discussion juga jadinya enak karena dosennya itu ramah-ramah gitu ya istilahnya. Jadi gitu sih.
sebenarnya kalau aku lihat dari sisi positifnya itu dosennya jadi percaya gitu dengan mahasiswanya bisa mengambil keputusan yang baik dan benar karena mereka sudah merasa semua mahasiswanya udah dewasa gitu loh. I see. Itu Tapi kalau sih. kayak gitu, absensinya kayak gimana, Jak? Tanda tangan basah. Jadi di akhir biasa tanda tangannya. Oh iya, iya, iya. Mm-mm, kayak Apakah gitu. ada kayak maksimal minimal kehadiran atau kayak gimana? Atau ya udah absen aja? Minimal kehadiran beberapa mata kuliah yang aku ambil 5% itu dari kehadiran. Tapi beberapa itu pun cuma satu mata kuliah sih menurut aku. Mata kuliah yang lainnya itu mereka nggak hitung kehadiran sebagai persentase, tapi harus ngumpulin tugas. Itu kuncinya sih, harus ngumpulin tugas tepat waktu dan ketika memang harus presentasi di kelas harus datang ketika jadwal presentasi itu sih. Ujian juga harus hadir dan kalau ujian itu ketat banget di Cula. Justru kebalikannya sih menurut aku kayak kalau ujian ketat banget di Cula. Kayak misalnya kalau telat 1 menit aja itu harus dapat approval dari koordinator mata kuliahnya untuk bisa masuk ke kelas. Terus kalau mau ke toilet dianterin sampai depan toiletnya, jadi bener-bener dijagain. Iya, dianterin. Terus harus tanda tangan keluar kelas jam berapa gitu. Mungkin supaya bisa di track down kalau misalnya ada kecurangan di jam berapa gitu kali ya. Jadi waktu ujiannya itu ketat banget dan tahu ya di Thailand kan harus pakai seragam kalau kuliah. Sebenarnya kalau kuliahnya itu agak santai sih seragamnya. Boleh nggak pakai seragam, tapi kalau ujian itu harus pakai seragam yang full attire kayak dasi sama ikat pinggang itu harus. Jadi kalau masalah ujian lebih disiplin, tapi kalau dalam hal perkuliahan itu kayak serahkan ke mahasiswa masing-masing karena mereka sudah dewasa. Hmm, menarik ya. Tapi ya, I get the konsep sih. Ya, lebih ke ya udah gede, gimana lagi? True, 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 correct. Ya. Terus tiap hari kah pakai seragam kayak gitu berarti dari Senin sampai Jumat ya? Kalau aturan universitasnya iya, kita harus pakai seragam, tapi nggak full attire sih. Yang penting kalau yang cowok itu kemeja putih, celana hitam, bersepatu hitam. Kalau yang perempuan kemeja putih, rok hitam atau biru tua. Terus ada kayak lencana juga. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini sama di sini ada lencana gitu. Kalau yang perempuan. Tapi seiring berjalannya waktu sih, khususnya untuk di kelas aku ya, karena aku kan di kelas internasional bukan yang di kelas reguler. Untuk aturan seragam lebih lenient, lebih lebih longgar dibandingkan dengan aturan yang di establish sama universitas gitu. Tapi kalau ujian balik lagi harus lengkap seragamnya gitu. Kalau untuk kelas reguler, I think lebih tight ininya aturannya. Apalagi kayak Ah, I see. fakultas-fakultas tertentu, fakultas hukum, kedokteran itu mereka lebih lengkap. Ah, Biasanya seragamnya lebih rapi. baik, baik, baik. Berarti tiap hari kita bakal ngelihat kayak ribuan manusia menggunakan attire seperti mau Ya, mendaftar PNS. betul. Ya, kayak mau PNS. Bener. Nah, terus tadi kalau nggak salah, Jaki bilang kalau kelas-kelas yang Jaki ambil tuh lecture base ya. Nah, kira-kira boleh nggak sih kalau mau ambil yang practical base? Sebenarnya ada yang practical base. Kebetulan tahun ini baru nih. Ini kan Isma Cula ini tahun kedua ya baru ada Isma Cula ini tahun kedua. Tahun lalu aku dengar dari alumni Isma Cula itu mata kuliah yang ditawarkan lebih sempit, tapi tahun ini lebih luas. Ada mata kuliah yang ada praktikumnya, tapi aku nggak bisa ambil, itu adalah wine education. Jadi harus nyicip wine gitu. Jadi aku nggak bisa ngambil. Tapi ada mata kuliah yang praktikum. Kayak contohnya aku bilang tadi wine education. Itu aku lihat description matkulnya itu sangat menarik teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang emang bisa mengkonsumsi alkohol, itu mata kuliahnya itu kayak kita belajar tentang kayak gimana sih cara karakterisasi rasa wine yang baik, terus belajar juga cara pairing wine, termasuk kayak metode evaluasi sensori untuk wine itu ada, mereka belajar juga. Jadi kayak bener-bener wine making sampai wine-nya udah jadi itu mereka belajar itu kayak belajar kayak gitu.
Jadi sebenarnya boleh, as long as itu open buat international students, khususnya international exchange students, boleh ambil. Tapi balik lagi ke masing-masing, apakah bisa mengikuti kegiatan perkuliahan itu atau enggak, itu sih. I Sebenarnya see. beberapa lecture based class itu ada yang industrial visit. Teman aku ambil mata kuliah social innovation, kalau nggak salah sekali ke kayak apa ya, tahu tuh kayak teman-teman kayak bajainya Thailand, sempat ke kantor ini kayak ada di sini aplikasi namanya MoveMe, itu kayak Gojek tapi buat tuk-tuk. Itu terkenal banget di kalangan anak Cula ya, karena di Cula banyak dan enak kemana-mana, murah juga naik itu. Dia sempat ke kantor headquartersnya MoveMe, terus juga visit ke sekolah-sekolah buat wawancara. Jadi sebenarnya tergantung ke mata kuliahnya sih. Walaupun lecture based, biasanya ada yang offer kayak kegiatan industrial visit atau kayak school visit kayak gitu-gitu. I see. Menarik ya. Jadi kayak visit-nya kita kemarin RPP Ya, ke bener. Otska dan Yakult. Eh, kalau dari lecture, lecture lagi, mata kuliah, major, ya Allah. Kalau dari mata kuliah yang kamu ambil itu adakah yang kayak industri visit atau pokoknya outside the class gitu atau semuanya lecture based dan mungkin presentasi paper gitu kah atau ada yang keluar outdoor gitu? Ada yang keluar, tapi kalau nggak salah aku in 3 weeks aku bakal visit ke laboratorium farmasi, riset farmasinya Cula. Jadi Wow. iya aku ambil salah satu matkul, agak melenceng dari Tekpang ya, tapi somehow sebenarnya masih related, Pangfung gitu masih related ya. Basic Iya, iya. pharmaceutical practice. Jadi kayak belajar tentang farmasi dasar sebenarnya. Ada salah satu bagian dari kegiatannya itu visit ke research lab-nya Pharmacula. FYI Pharmacula itu lumayan oke guys. Mereka bahkan sempat produce vaksin dari tumbuhan. Vaksin COVID tapi dari tumbuhan. Itu aku Wow. agak bingung juga sih. Aku belum memahami secara bola itu gimana prosesnya. Tapi mereka kayak bikin vaksin COVID tapi dari tumbuhan gitu. Keren sih, ya gitu. Ada, Oh, super paper juga ada. exciting. Ya, paper juga ada. Kayaknya hampir semua matkul aku ada paper, apalagi untuk final project. Aku kebetulan baru mulai sesi UAS hari ini. Aku baru selesai UTS minggu lalu. Oh Jadi my God, cepet banget. iya, iya aku baru mulai sesi UAS. Baru aja sih tadi aku matkul basic pharma yang aku ceritain tadi bakalan final project juga tentang lebih ke kayak ini sih. Aku baru lihat sih tadi, kalau nggak salah aku ada kayak studi kasus tentang industri farmasi gitu, terus kayak pengembangan produknya gimana, pengembangan produk farmasinya gimana, lebih ke studi kasus gitu sih, mirip PBL kalau di PB. Iya, sudah terlatih alhamdulillah dengan Sudah telat. PBL-PBL ini dari departemen tit. Nah, itu selalu ada PBL. Betul. Alhamdulillah menjadi Alhamdulillah, manusia terlatih PBL. betul. Terima kasih PB. Terus Banget. kira-kira dari kegiatan yang Jaki ikuti, mulai dari mungkin akademik atau misalnya sharing-sharing sama teman, terus perjalanan berkuliner di Thailand, itu kira-kira ada pengalaman unik atau berkesan atau anehnya nggak selama di Thailand? Um, aduh aku harus pikir nih. Paling berkesan dan aneh ya. Hmm. Hmm, Mungkin eh, yang paling aku inget dulu deh, kalau misalnya di Thailand itu tuh kalau beli makanan itu sebenarnya tuh kita toppingnya tuh ngasih sendiri kan. Jadi kayak misalnya nih beli patai, yang dikasih itu biasanya cuman patainya sama telurnya gitu. Nah toppingnya tuh ngambil sendiri kan. Nah toppingnya itu tuh biasanya tuh ditaruh di depan stolnya gitu. Jadi em, aku agak bingung gambarnya. Jadi kayak stall food court, depannya tuh kayak ada antriannya melingkar gitu. Di tengah-tengahnya itu kondimen gitu. Ada teman aku yang kayak dia beli kayak
something like soup gitu, tapi itu kayak tawar banget pas dia makan. Terus di tengah-tengahnya tuh kan banyak kondimen, dia nggak ambil, dia pikir itu kayak bayar lagi gitu kan. Jadi kayak apa ya, sebenarnya di Indo juga ada sih yang kayak kondimen gitu ya, tapi biasanya kan kalau makan kita kayak berbumbu banget dari awal gitu kan, jadi walaupun nggak pakai kondimen kan kayak masih kerasa gitu lah ya. Kalau ini makanan berkuah itu kadang-kadang kayak harus dikasih kondimen lagi kayak gitu. Kayaknya aku banyak sih pengalaman menarik dari kemarin di Banyak sih Thailand gitu. Misalnya kayak ini aku, maaf ya aku agak menunjukkan kefrikan aku di video ini, tapi aku tuh kayak suka mengobservasi hal-hal yang menurut kayaknya agak nggak biasa deh. Aku suka mengobservasi kayak toilet di negara lain gitu ya teman-teman. Aku suka mengobservasi itu. Nah, eh, buat teman-teman yang tahu kalau misalnya toilet di luar negeri itu kan ada yang pakai bidet, ada yang nggak ada yang pakai tisu aja kan. Nah, kalau di Thailand itu tuh aneh. Jadi ada dua toilet, jenis toilet yang pakai bidet, yang nggak pakai bidet gitu. Jadi nanti sebenarnya agak kasih tips juga sih buat ke teman-teman yang mau berkunjung ke Thailand. Menurut aku tetap harus bawa portable bidet karena kalau misalnya ke tempat wisata, tempat perbelanjaan itu mereka nggak ada bidet, nggak ada bidet. Tapi kalau di kampus aku di Cula itu anehnya mereka ada bidet gitu. Jadi kayak apa ya, somehow they already accustomed to non bidet culture, but at the same time they are not accustomed to that kind culture gitu. Jadi iya gitu, ada yang pakai bidet, ada yang nggak pakai bidet gitu. Itu sih, itu agak FYI yang kejauhan, tapi menurut aku itu kayak salah satu experience yang perbedaan. Soalnya aku pernah ke negara lain kayak misalnya ke Singapura atau ke Malaysia gitu kan, mereka konsisten gitu, kayak kalau Malaysia ada semprotannya, kalau Singapura nggak ada semprotannya, nggak ada semua gitu kan. Kalau di Thailand itu kayak ada yang pakai beda semprotan, mazhab, ada yang beda nggak pakai mazhab. semprotan. Yes, jadi kayak Iya, sangat iya gitu. Yes. difference, apa sih namanya? Bineka Hmm. Tunggal Ika. Kok Iya, Bineka Tunggal Ika? betul. Kayak gitu jadinya. Gitu sih. Iya, Wow, iya, iya. lucu juga. Berarti cuma di Cula doang yang ada bidenya. So far sih yang aku tahu ya, karena aku jalan-jalan juga kan di sini kayak lihat ke tempat-tempat lain gitu, kayak ke aku juga sempet kemarin kebetulan keluar kota juga, aku dari Phuket waktu itu sama teman-teman Hmm, jalan-jalan. Kalau aku observasi di tempat wisata biasanya nggak ada namanya semprotan. Di tempat pusat perbelanjaan nggak ada. Tapi kalau misalnya di universitas kayak di Cula sih sebenarnya itu ada biasanya kayak itu. Aku juga nggak tahu sih alasannya kenapa mereka kayak gitu. Mungkin buat custom dengan culture wisatawan barat kali ya, yang biasanya mereka toiletnya itu lebih ke toilet kering gitu. Ya, satu sisi sih sebenarnya kelihatan banget mereka sangat prepare untuk wisatawan barat ya, karena custom dengan hal-hal kecil kayak gitu. bener juga sih. Tapi pernah nggak sih, Jak, kan kamu sering jalan-jalan, berkuliner, terus berwisata. Pernah nggak sih nyasar? Nyasar, em, nyasar ya. Biasanya sih kalau misalnya kita mau jalan-jalan itu mengandalkan Google Maps itu udah paling bagus sih sebenarnya. So far sih nggak pernah yang nyasar sampai parah gitu, kayak sampai ke antah berantah. Aku belum pernah sih. Terus juga kalau misalnya tempatnya jauh, biasanya kita pakai Grab, biasanya kayak gitu. Kalau untuk transportasi umum juga di Bangkok itu udah lumayan oke, kayak kereta itu udah menjangkau ke hampir semua tempat yang biasanya dikunjungi sama orang-orang di Thailand gitu. Jadi lumayan cost saving juga naik public transportation. Iya, Berarti jadi ya oke balik lagi. banget ya, nggak perlu khawatir lagi. Nggak perlu. Kalau misalnya nyasar juga, Google Maps itu aku di Thailand nggak pernah fail sih pakai Google Maps, nggak pernah yang ngaco gitu loh. Selalu mengarahkan ke jalan yang benar gitu. I see. Terus mau nanya, ini pertanyaannya aneh sih, tapi mau nanya, supporteran culture-nya mirip nggak? Nggak heboh sih jujur. Supporteran culture-nya mungkin karena faculty aku itu bukan yang emang that
apa ya, sebenarnya fakulti aku waktu itu menang sih, lumayan jago, tapi kayak em, enggak ini, bukan yang kayak kalau dibandingin sama engineering, katanya engineering tuh rame. Ya, seperti Fateta juga rame kalau pameran Memang kan. sudah, Nah, memang iya iya, sudah emang udah di mana-mana mendarah kalau engineering, daging, ya, mendarah kulit daging abis, engineering. sobis. Solid, Wow. ya, solid. Ya, ya kayak gitu. Eh Tergantung fakulti sebenarnya. Ada yang rame, ada yang B aja. Dan aku waktu itu jadi balik lagi ya ke cerita awal, aku sempat jadi tuh sebelum pertandingan fakulti aku ada fakulti lain, dan di sisi fakulti aku itu sebelumnya sekolah bisnisnya Cula gitu kan. Mereka tuh so Hmm, sweet, jadi kayak setelah akhir pertandingan tuh mereka kayak ngasih snack gitu buat penontonnya, walaupun aku bukan anak Cula Longhorn Business School, jadi kayak so cute aja gitu. They gave us lucu snacks. banget. Dan Iya. anak-anak SB-nya juga mirip dengan anak-anak SB IPB alias bercuan. Um, I don't know about that, tapi kalau di Cula itu business schoolnya mereka bukan cuman bisnis, jadi kayak apa ya, mungkin agak beda nih sama Indo ya, biasanya kan fakultas ekonomi dan bisnis atau bisnisnya terpisah sendiri ya. Kalau di Cula itu mereka sekolah bisnisnya itu ada manajemen, terus ada manajemen kan umum ya, ada akuntansi, ada financial engineering juga ada nggak salah aku. Oh, Eh, kayak di FEM Cula itu gitu ya? iya, lebih kayak fakultas ekonomi dan bisnis. Tapi Hmm, uniknya lagi ada fakultas ekonomi juga. Jadi sebenarnya Cula itu menurut aku majornya cukup unik-unik teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kulik-kulik ya, banyak major yang unik banget di Cula, yang jarang ada di Indo. oh, iya, 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 iya. Berarti Apalagi ralat ya, PTN. SB. SB bukan cuan, tapi SB adalah singkatan dari suka berbagi. Oh, keren. Keren banget nih. Terus dari pengalaman kamu, dari yang unik, terus habis itu juga dari academic exposure juga. Kalau misalnya dirangkum dalam suatu kesimpulan, apakah rekomen untuk exchange ke luar negeri gitu? Specifically ke Um, Cula atau misalnya ikut ISMA. um, Worth it atau enggak? Menurut aku sangat amat worth it teman-teman, karena even di negara yang masih deket ya sama Indonesia kayak Thailand gitu, ternyata cultural differences-nya itu apparent gitu, masih kelihatan, dan kita masih tetap bisa belajar dari perbedaan kultur itu gitu. Kayak mungkin orang-orang kan mikir kalau exchange mesti jauh gitu ke kayak negara yang Eropa atau negara Amerika gitu. Padahal sebenarnya kayak negara-negara yang deket pun itu masih banyak hal yang bisa kita apa namanya, apa ya, kayak impressed by that gitu. Kayak misalnya aja nih di Cula. Cula itu walaupun kayak universitasnya dari Asia Tenggara yang mungkin banyak orang stereotipnya itu apa sih Universitas Asia Tenggara kurang banget sih gitu kan, kayak gitu mungkin orang-orang mikirnya. Tapi ternyata Cula itu bener-bener kayak dari yang aku bilang tadi deh, kayak Halal Science Center itu mereka sangat amat concern dengan hal itu sampai mereka establish that Halal Science Center. Terus kalau misalnya teman-teman kulik juga nih tentang Cula, mereka tuh banyak banget innovation yang mereka keluarkan gitu, baik dalam bidang teknologi, dalam bidang digital dan sebagainya, dalam kesehatan itu mereka banyak banget, dan mereka memang kuat di innovation, bahkan sampai jadi tagline mereka innovations for society gitu, kayak jadi Wah, bener-bener iya. um, Menurut aku worth it. Di Cula pun juga sangat worth it karena banyak hal yang bisa teman-teman dapatkan di sini gitu. Jadi bahkan sebenarnya aku expect-nya di awal kayak mungkin bakalan sama kayak di Indonesia kali ya, karena universitas di negara ASEAN gitu. Ternyata banyak hal baru yang bisa aku dapetin gitu di sini. Lecture-lecturenya juga sangat menarik gitu. Dosennya juga sangat insightful, memberikan informasi tentang implementasi ilmu yang mereka tekuni di Thailand. Mereka kayak bener-bener tahu gitu. Jadi banyak banget dapat insight baru gitu dari guru kuliah di Cula. Kalau untuk Isma sendiri, uh,
aku bisa bilang worth whole process of that dari awal apply sampai pre-departure sampai berangkat itu sangat amat worth it. Karena balik lagi ke yang tadi, perjuangannya banyak, tapi benefits yang didapatkan juga banyak gitu, besar. Investasi waktunya memang banyak banget di awal, tapi hasilnya itu bener-bener kerasa banget waktu kegiatan, bener-bener disupport sama negara, khususnya yang fully funded ya, dapat biaya hidupnya pun sebagai referensi ya teman-teman, itu pakai standar LPDP karena ISMA sendiri itu kan memang di bawah fundingnya kan di bawah Kementerian Keuangan LPDP ya. Jadi biaya hidupnya pun mengikuti standar LPDP. Jadi biaya hidupnya itu sama kayak kakak-kakak yang sedang S2 atau S3 di luar negeri lewat LPDP. Jadi untuk supportnya sangat besar dan pengembangan kapasitasnya juga benar-benar diasah dari awal, dari pre-departure sampai post-departure. Kalau post-departure aku dengar dari awardee tahun sebelumnya memang benar-benar dirangkul gitu ya, ada alumni club dan sebagainya. Jadi sangat amat worth the whole process of applying to ISMA menurut aku sih gitu. So far, one word very recommended to join ISMA program or even to do exchange in Chulalongkorn. Sangat Yes. menarik nih, kayak wow. Nah, sebenarnya kalau misalnya aku mendengar dari bisikan-bisikan tetangga, banyak banget teman-teman ITP yang mau mengikuti jejak Zaki untuk ISMA, untuk exchange ke luar negeri. Tapi mungkin ada beberapa nih yang masih ragu-ragu. Kira-kira Zaki ada encouragement nggak buat teman-teman yang masih ragu-ragu buat bisa yakin, jadilah yakin seperti aku untuk mendaftar gitu. Mungkin salah satu concern yang utama dari exchange itu adalah gimana kuliahnya nanti di Pekpang gitu ya. Sebenarnya aku sendiri belum punya pengalaman yang banyak ya dalam hal ini karena aku pun masih semester 5 dan masih menjalani program. Tapi kalau misalnya aku dengar dari cerita-cerita alumni, khususnya alumni ISMA ya, yang ada di ITP, mereka itu sangat amat disupport dari segi pelaksanaan exchange bahkan sampai akhir. Ini aku maaf ya membandingkan dengan departemen lain misalnya. Untuk departemen lain itu kadang untuk proses konversi SKS pun itu sangat amat susah gitu. Jadi dipersulit gitu. Kalau di ITP satu-satu teman-teman. Bu Harum misalnya mereka beliau sangat amat mendukung gitu untuk program-program internasionalisasi seperti ISMA atau exchange lainnya. Jadi jangan takut untuk apply karena department will back you up. They will help you kalau misalnya ada hal yang benar-benar menjadi concern kalian untuk apply ke exchange program di luar negeri. Sampaikan aja ke international office-nya ITP, Bu Harum. Bu Harum, thank you so much. Karena benar-benar sangat membantu teman-teman kayak apa ya, gak dipersulit gitu untuk hal-hal seperti ini, sangat amat dipermudah untuk di ITP. Jadi ya intinya jangan takut sih kalau misalnya memang sudah ada keinginan untuk bisa apply, persyaratannya juga sudah mencukupi. Menurut aku gak usah was-was sih, pasti bakal dibantu juga sama departemen. Nah, itu dia teman-teman. Nah, mungkin bagi audiens, pemirsa aja dari podcast Himetepa ini, kalau misalnya masih ada keraguan-raguan, nah kata Jaki tadi jangan ragu, karena ya udah coba dulu aja, siapa tahu rezeki. Tuh, terus juga aftermath dan during the process juga bakalan disupport dari departemen. Jadi kalian gak sendiri gitu. Nah, I guess the question mengakhiri sesi kita pada malam hari ini. Jaki, makasih banyak udah mau datang di podcast Himitepa kali ini. It's such an honor for us, dan hopefully juga sharing-sharing kita yang tadi
bisa membantu teman-teman, bisa ngasih insight buat audiens siapapun yang melihat podcast ini. Terus juga aku mohon maaf jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau obrolan atau kata-kata atau kalimat yang aku lontarkan yang kurang apa ya? Kurang apa Jack? Kurang berkenan di Iya, Jaki. Aku mohon maaf banget. Apa sih bahasa Thailandnya mohon maaf? hot. Kons. Dengar nggak? Agak susah. Hot,ครับ ขอโทษครับ Hai, ขอ iya, โทษค่ะ betul. ขอโทษค่ะ Jaki. Iya, terima kasih Oke. banyak juga untuk teman-teman dari Himetepa atas kepercayaannya sudah menjadikan aku sebagai narasumber untuk podcast kali ini. Aku juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan menyinggung beberapa pihak. Em, Semuanya ini aku ceritakan berdasarkan pengalaman aku dan semoga bermanfaat juga untuk teman-teman sekalian. Okay. I think that's it. Oke, untuk para audiens dari podcast Simitepa, that's it. Acara sharing session pada malam hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk bisa mempersiapkan Isma untuk mengikuti jejak dari Ahmad Zaki yang satu ini. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan Isma, mungkin bisa kali ya menghubungi Zaki lewat sosial media yang tersedia. Silahkan di stalking sendiri, ya bercanda. Nanti akan dikasih eh apa sih nama username Instagram Jaki di deskripsi dari video ini. Gitu. Oke, nice to see you guys. Bye. Yuk, bye-bye.